Televisi LG dengan tipe 42LN 5001 sudah datang ke tempat saya dengan kerusakan gejala lampu indikator menyala sesaat kemudian dia mati. Jadi kita langsung saja untuk mencobanya. Kita bisa melihat untuk tampilan indikatornya. Saat setelah dinyalakan seperti ini, dia hanya berkedip sekali, namun tidak ada gejala penampakan televisi menyala normal. Jadi kita akan membongkarnya sehingga kita bisa melihat bagian dalam dan analisa kerusakan pada televisi ini. Untuk yang baru gabung silakan untuk like dan subscribe sehingga bisa mendukung channel ini ke depannya lebih berkembang lagi. Oke, kita bongkar televisinya. Jadi seperti ini ya teman-temanku untuk penampakan dalam dari televisi tipe ini, yaitu 42LN 5100. Nah, oke. Kemudian kita akan mencoba kembali menyalakan televisi ini ya teman-teman. Kita coba cermati bagian indikatornya ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk penampakan indikatornya. Dia tadi menyala berkedip satu kali ya, namun dia tidak berkedip kembali. Biasanya untuk televisi normal tipe ini atau tipe-tipe yang lain, biasanya dia akan saat dinyalakan, ditancapkan ya untuk stekernya, dia akan berkedip sekali, kemudian diikuti dengan kedipan kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Tapi di sini tidak terjadi ya teman-teman. Menandakan bahwasanya kemungkinan besar bahwa mainboard ini mengalami trouble, masalah ya di bagian mikomnya. Ini adalah IC chipset yang digunakan LGE 6841 ya teman-teman. Di tipe ini sering sekali terjadi kerusakan yang seperti ini, dimana mungkin bagian programnya itu error ya, sehingga dia tidak bisa melakukan start. Ini bukan gagal start ya namanya. Kalau gagal start biasanya itu setelah kedipan pertama dia akan berkedip kembali indikatornya, itu menunjukkan adanya proses start seperti itu. Namun di sini tidak terjadi. Jadi bisa diasumsikan bahwa mainboardnya ini dia tidak melakukan start. Kenapa dia tidak bisa melakukan start? Biasanya ini karena adanya kerusakan di bagian IC chipsetnya ini, LGE 6841 ini di bagian programnya biasanya terjadi masalah, bukan karena EEPROM, tetapi memang IC-nya ini hardware-nya ya. Kalau EEPROM itu kan software, ini hardware-nya yang bermasalah, yang terletak pada bagian IC-nya seperti itu. Nah di sini kita akan coba memastikan melakukan pengukuran ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan pengukuran seperti ini. Nah ini televisinya sudah posisi nyala ya teman-teman ya. Sudah posisi nyala, sebentar. Nah, untuk tipe ini di saat posisi standby seperti ini, atau mungkin posisi saat nyala terus dimatikan dengan remote posisi standby, maka tegangan dari mainboard ini, dari PSU ini, dimana terdiri dari beberapa kaki yaitu pin 3,3, kemudian 5 volt, terus 12 volt dan 24 volt. Nah, saya tidak melihat, tidak perlu membuka untuk menunjukkan pin-pinnya ini. Yang pasti mainboard ini, PSU ini dia tidak akan bekerja 100% jika belum ada umpan balik dari mainboard. Artinya jika mainboard ini tidak bekerja, otomatis
tegangan PSU ini hanya mengeluarkan satu tegangan, yaitu 3,3 sebagai trigger. Seperti itu. Otomatis untuk backlightnya pun tidak akan menyala alias mati. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa mainboard ini bermasalah, kita coba kembali ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan pengukuran. Sebentar. Kemudian kita melakukan pengukuran untuk tegangan trigger utama itu, yaitu sebesar 33 volt. Bahwasanya untuk PSU ini dia tegangan triggernya, tegangan onnya dia 3,3 volt sebagai trigger untuk mainboard, yang mana nanti akan diumpankan kembali ke mainboard sehingga ke PSU-nya, sehingga PSU-nya ini akan bekerja 100%, sehingga tegangan 5 volt, 12 volt dan 24 voltnya dia akan keluar. Nah, sekarang kita akan mengukurnya bahwa apakah tegangan semua ini sudah keluar, karena ini untuk indikator tidak ada gejala kedip lagi ya, artinya dia mati. Terus dan backlightnya pun juga mati. Kita akan lihat di sini adalah tegangan 3,3 volt. Dia ada. Kita ukur. Nah, ini tegangan 22 voltnya keluar juga. Berarti mainboard ini sudah mengirimkan isyarat ya, trigger ke PSU, sehingga PSU-nya dia sudah on. Kita coba ukur 12 voltnya ya, terukur 11,8. Nah, ini harusnya televisi menyala dan backlight pun juga harusnya menyala. Kemungkinan untuk BL on-nya mainboard ini tidak mengirim ya ke PSU-nya, sehingga mainboardnya backlightnya tidak menyala. Nah, di sini kita coba akan mengukur, memastikan bahwasanya tegangan untuk EEPROM. Bentar. Nah, untuk tegangan EEPROM 3,3 sudah masuk ya teman-teman. Artinya untuk programnya ini harusnya sudah berjalan. Dan ini IC chipsetnya sudah mulai hangat lah. Menandakan tegangan sudah masuk, tetapi dia tidak ada respon untuk bisa start on. Nah, jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah bahwasanya kemungkinan besar kerusakan pada televisi ini adalah terjadi pada IC chipsetnya ini, yaitu dengan nomor LGE 6841 seperti itu. Ini sebenarnya untuk kita memastikan lagi, bisa kita coba dengan rehot ya. Kita panasi IC-nya ini. Biasanya akan menyala ya. Televisi ini akan menyala, tetapi dia pasti akan kumat lagi karena memang sudah terjadi error pada IC-nya. Nah, sebentar. Untuk kebetulan untuk blower saya atau solder uap saya ini lagi dipinjam teman ya, jadi saya tidak bisa nyoba, saya tidak bisa mencoba melakukan pemanasan, memberikan panas, memanasi IC-nya ini untuk memastikan apakah nanti setelah dipanasi dia bisa menyala, atau mungkin kita akan coba panasi dengan korek ya teman-teman. Sebentar, kita lepaskan dulu. Seperti itu. Kita akan coba memanasinya dengan korek ya.
apakah berhasil bisa membuat kejutan pada IC-nya, IC chipsetnya ya teman-teman. Kita akan coba panasi. Sebentar. Nah, seperti ini mungkin kita lepas dulu. Oke, kita akan coba seperti ini. Kita akan coba panasi IC-nya. Untuk memastikan apakah memang betul-betul IC-nya ini yang bermasalah. Nah, coba lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan coba lagi dan nyalakan ya. Ya. Nah, dia berkedip teman-teman, dan backlightnya menyala sekarang ya. Nah, kita coba intip. Untuk gambarnya ternyata dia sudah ada teman-teman. Nah, ini dia. Sebentar. Bisa kita lihat. Nah, ternyata gambarnya keluar ya teman-teman. Jadi sekarang sudah bisa dipastikan bahwa analisanya IC chipsetnya ini yang bermasalah. Bentar. IC chipset yang bermasalah. Jadi harus kita melakukan penggantian IC, atau untuk keamanannya mungkin opsi yang paling baik saya kira kita harus mengganti mainboardnya, karena harga dari IC ini terbilang mahal ya. Paling murah itu saya cek itu harganya 300.000. Jadi untuk mempertimbangkan kegagalan saat kita melakukan pemasangannya, sebaiknya kita harus mengganti satu modulnya ini ya teman-teman. Itu saya rasa adalah cara yang paling aman dan paling baik menurut saya. Karena penggantian IC ini sangat riskan ya, dimana jalurnya itu sangat kecil, dan memang untuk melepas IC ini agak susah ya teman-teman, karena dia ada pendinginnya dalam, ada body yang menempel ke jalurnya sebagai pendingin. Jadi itu memang butuh skill dan pengalaman yang tinggi untuk bisa melepas dan memasang IC ini kembali. Seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk analisanya, untuk analisa untuk menentukan kerusakan pada televisi tipe ini, yaitu 42LN 5100. Sekarang sudah diketahui bahwa mainboardnya yang bermasalah, dan sudah kita buktikan bersama-sama. Jadi kita tinggal bagaimana untuk melakukan perbaikannya, apakah mengganti IC ataukah mengganti mainboard, itu terserah teman-teman semua. Jadi seperti itu ya sekira. Dan mungkin ini nanti saya akan mengganti mainboardnya. Kebetulan di sini saya memiliki satu mainboard ya. Ini. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Ini mainboardnya sepintas sama ya, tapi berbeda. Ini yang bawaannya untuk 42 inci, dan ini
untuk tipe 32 inci dengan tipe 32 LN 5100 ya. Namun dari segi fisik dia sama, cuma yang membedakan ini hanya di bagian panel ya. Untuk soket yang ke T-Con ini sudah menggunakan di bagian sisi Full HD-nya, sedangkan yang untuk 32 inci ini di versi HD. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini nanti yang akan saya gantikan karena ini normal. Nanti tinggal saya akan melepas soket ini, kita pindah ke sini. Kemudian EPROM-nya pun juga akan saya pindah ke sini ya teman-teman. Dan termasuk sebuah air fuse di sini kita akan pasangi karena di sini yang untuk 32 dia tidak ada ya. Dan sebuah kapasitor kecil ya, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil dan nanti akan saya buatkan videonya untuk penggantian ini ya teman-teman. Insyaallah akan saya buatkan videonya biar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu. Kita coba intip lagi apakah masih menyala. Dan ternyata televisi masih menyala. Tapi yang jelas ini nanti jika sudah dingin dimatikan dan dinyalakan lagi, biasanya mesti kumat lagi ya. Oke, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sahabatku yang baru gabung menemukan channel ini, silahkan untuk mendukung dengan like dan subscribe sehingga channel ini ke depan bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.